Langit malam bulan purnama itu menjadi saksi bisu kemeriahan pesta panen raya di Desa Kalisari. Aroma kemenyan bercampur asap kretek menguar, membaur dengan riuhnya suara tawa dan dentingan gamelan. Di tengah panggung bambu yang diterangi obor, Ayu, primadona ronggeng Desa Kalisari, bergerak gemulai. Setiap ayunan tubuhnya, setiap lambaian selendang birunya, memancarkan pesona yang tak tertandingi. Kecantikan Ayu bukan hanya terletak pada parasnya yang ayu, namun juga pada sorot mata tajam yang seolah menyimpan rahasia, serta gerakannya yang mampu menghipnotis siapa saja yang melihat. Malam itu, di antara deretan penonton yang terpaku, Pak Karta, sesepuh desa yang dikenal bijaksana, mengamati Ayu dengan kerutan di dahinya. Ia merasakan ada sesuatu yang ganjil, aura yang lebih gelap dari biasanya menyelimuti setiap gerak Ayu. Dentuman kendang yang mengiringi tarian Ayu semakin intens, seolah memanggil entitas tak kasat mata dari kedalaman hutan jati yang membentang di belakang desa. Penonton bergemuruh, larut dalam ekstase, ketika Ayu melakukan gerakan puncak tarian, Jati Manunggal. Sebuah tarian kuno yang dipercaya dapat menyatukan energi manusia dengan roh penjaga hutan. Rambut hitam panjangnya tergerai, berkibar-kibar seiring dengan putaran cepatnya. Keringat membasahi pelipisnya, namun senyum di bibirnya tak pernah pudar, justru terlihat semakin misterius. Di sela-sela dentuman gong, samar-samar terdengar suara lain, seperti bisikan angin yang lewat di antara dedaunan jati, atau desahan halus yang tak bisa diidentifikasi asalnya. Namun, euforia malam itu terlalu kuat untuk membuat siapapun menyadari kejanggalan kecil tersebut. Mereka hanya ingin menikmati pertunjukan terakhir dari Ayu. Beberapa penonton, terutama para pemuda, mulai beranjak dari tempat duduknya, berusaha mendekati panggung, terhipnotis oleh aura magis yang dipancarkan Ayu. Mereka seolah ditarik oleh kekuatan tak terlihat, ingin menyentuh, ingin lebih dekat dengan sang penari. Ayu, di tengah pusaran gerakannya, sesekali melemparkan pandangan ke arah hutan jati. Ada kerinduan di matanya, atau mungkin ketakutan yang tersimpan rapat. Obor-obor di sekeliling panggung mulai meredup, seolah enggan menerangi pementasan ini hingga usai. Namun, tak ada yang peduli, mereka sibuk menikmati Ayu. Waktu seolah berhenti, hanya ada Ayu dan irama gamelan yang mengikat jiwa-jiwa yang hadir. Tiba-tiba, di puncak tarian, ketika semua mata tertuju padanya, Ayu menghentikan gerakannya. Selendang birunya melayang jatuh ke tanah, terlepas dari genggamannya. Matanya membulat, menatap kosong ke arah hutan jati yang gelap. Suara gamelan mendadak terhenti, menyisakan keheningan yang mencekam. Sebuah hembusan angin dingin menyapu panggung, seolah membawa pesan dari dunia lain. Aura mistis yang tadinya hanya samar, kini terasa pekat, memenuhi setiap sudut desa. Para penonton saling pandang, merasakan perubahan mendadak dalam suasana. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi pada Ayu, sang penari ronggeng yang biasanya selalu ceria. Tanpa sepatah kata pun, Ayu berbalik dan mulai berjalan pelan menuju kegelapan hutan jati. Langkahnya mantap, seolah ada yang menariknya, mengendalikan setiap gerakannya. Semua orang terpaku, terkejut dengan tindakan tak terduga Ayu. Beberapa berteriak memanggil namanya, namun suara mereka seolah ditelan keheningan malam. Pak Karta, dengan sigap berusaha menghentikan Ayu, namun kakinya terasa berat, seperti terikat oleh sesuatu yang tak terlihat. Ayu terus melangkah, semakin jauh, semakin masuk ke dalam hutan, hingga sosoknya benar-benar hilang ditelan kegelapan pekat. Hilangnya Ayu itu menjadi awal dari misteri yang akan menghantui Desa Kalisari untuk waktu yang lama. Keheningan yang mencekam pecah oleh teriakan panik. Ayu! Ayu menghilang. Suara Pak Karta bergema, menyadarkan warga dari keterpukauan mereka. Seketika, pesta panen raya yang semula meriah berubah menjadi kekacauan. Para pria dewasa segera menyambar obor dan parang, bergegas membentuk tim pencarian. Wanita-wanita tua mulai melafalkan doa-doa kuno, sementara anak-anak kecil bersembunyi di balik kain sarung orang tua mereka, ketakutan. Suasana desa yang tadinya penuh tawa kini dipenuhi bisikan cemas dan derap langkah kaki yang tergesa-gesa. Beberapa orang mencoba merasionalisasi, mungkin Ayu kelelahan dan pingsan di dekat hutan, namun di dalam hati mereka, ada firasat buruk yang menggerogoti. Kejadian ini terlalu aneh untuk sekadar kelelahan. Tim pencarian, dipimpin oleh Pak Karta dan kepala desa, memasuki hutan jati dengan hati-hati. Setiap bayangan pohon seolah menyembunyikan sesuatu, setiap derak ranting diinjak terasa seperti langkah kaki yang mengintai. Obor-obor mereka menerangi sedikit kegelapan, namun hutan jati yang lebat dan rimbun seolah menelan cahaya, membuat pandangan terbatas. Mereka memanggil-manggil nama Ayu,
namun hanya suara jangkrik dan lolongan anjing liar yang menjawab. Tanah di bawah kaki mereka terasa lembab, sisa embun malam, namun tidak ada jejak kaki yang jelas, seolah Ayu benar-benar menghilang tanpa meninggalkan jejak. Mereka mulai menyisir area sekitar panggung, tempat Ayu terakhir terlihat, namun nihil. Berjam-jam pencarian tak membuahkan hasil. Matahari mulai mengintip dari ufuk timur, membawa sedikit harapan namun juga kegelisahan yang mendalam. Para pencari kembali ke desa dengan wajah lesu dan putus asa. Beberapa ibu-ibu menangis histeris, membayangkan hal-hal terburuk yang mungkin menimpa Ayu. Suami Ayu, seorang petani muda bernama Banyu, duduk terdiam di sudut balai desa. Tatapannya kosong, air mata tak lagi bisa keluar. Ia tak percaya istrinya, permata hatinya, bisa menghilang begitu saja di tengah keramaian pesta. Hati Banyu terasa hancur, bercampur amarah dan ketidakberdayaan. Ia tak akan menyerah mencari Ayu. Pak Karta mencoba menenangkan warga, namun ia sendiri pun bingung. Ini bukan kali pertama orang hilang di hutan jati, namun kasus Ayu berbeda. Ia menghilang di depan mata puluhan orang, di tengah pertunjukan. Kita harus memperluas pencarian, kata Pak Karta dengan suara serak. Mungkin dia tersesat lebih dalam. Namun, ia tahu di lubuk hatinya, ini bukan sekadar tersesat. Ada kekuatan lain yang bermain di balik kejadian ini. Aroma kemenyan dari ritual semalam seolah masih melekat, kini terasa memuakkan, membawa firasat buruk yang semakin kuat. Pencarian dilanjutkan sepanjang hari, bahkan melibatkan warga dari desa tetangga. Setiap sudut hutan disisir, setiap semak belukar diperiksa. Mereka menemukan selendang biru milik Ayu tersangkut di dahan pohon jati yang menjulang tinggi, sekitar 1 kilometer dari panggung. Selendang itu basah oleh embun, namun tidak ada tanda-tanda kerusakan atau jejak perjuangan. Hanya sehelai kain yang tergeletak, seolah Ayu melepasnya dengan sengaja, atau ada yang melepasnya dengan paksa. Penemuan selendang itu bukannya membawa kejelasan, justru menambah misteri yang semakin dalam. Mengapa selendang itu ada di sana, terlepas dari tubuh Ayu yang menghilang tanpa jejak? Penemuan selendang biru Ayu di tengah hutan jati semakin memperkuat dugaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pak Karta mengamati selendang itu dengan seksama. Bukan hanya basah oleh embun, tapi juga tercium samar aroma melati, aroma yang tidak biasa ditemukan di hutan jati. Aroma itu dingin, menusuk hingga ke tulang, seolah berasal dari alam lain. Ia teringat kisah-kisah lama, legenda yang diceritakan turun-temurun tentang penunggu hutan jati yang disebut Peri Jati, makhluk halus berwujud wanita cantik yang konon suka menculik manusia, terutama para penari atau wanita yang memiliki kecantikan luar biasa, untuk dijadikan pengantinnya. Namun, ia tidak pernah benar-benar percaya pada kisah-kisah tersebut, sampai sekarang. Semakin dalam hutan disisir, semakin banyak cerita lama yang muncul di benak para warga. Beberapa ibu-ibu mulai bercerita tentang pesan dari nenek moyang mereka yang melarang mengadakan pertunjukan tarian tertentu di malam purnama di dekat hutan jati. Konon katanya, tarian itu bisa mengundang penunggu hutan, bisik seorang wanita tua dengan wajah pucat. Orang-orang mulai menghubungkan kejadian ini dengan kesaktian tarian Jati Manunggal yang dibawakan Ayu. Apakah tarian itu memang sebuah ritual pemanggilan tanpa disadari? Pertanyaan itu mulai menghantui benak warga, menimbulkan ketakutan baru yang lebih dalam dari sekadar kehilangan. Beberapa warga melaporkan mendengar bisikan-bisikan halus dari dalam hutan saat malam hari, seolah ada yang memanggil nama Ayu dengan nada merdu namun menyeramkan. Bisikan itu terdengar seperti nyanyian tanpa kata, membuat bulu kuduk berdiri. Mereka mencoba mencari sumber suara, namun suara itu selalu berpindah, menghilang, atau bahkan terasa sangat dekat, seolah ada yang mengawasi mereka dari balik kegelapan. Para pemuda yang tadinya berani, kini mulai ragu untuk masuk lebih dalam ke hutan setelah matahari terbenam. Hutan jati itu seolah hidup, memancarkan aura permusuhan yang tak terlihat. Banyu, dengan sisa-sisa kekuatannya, terus mencari Ayu. Ia tidak percaya pada tahayul atau cerita hantu. Baginya, Ayu pasti diculik oleh manusia, atau tersesat parah. Ia menolak gagasan bahwa Ayu diambil oleh makhluk halus. Namun, setiap langkahnya di dalam hutan, ia merasa ada yang mempermainkannya. Ia melihat bayangan sekilas di antara pepohonan, mendengar suara gemerisik daun padahal tidak ada angin, dan sesekali mencium aroma melati yang sama persis seperti yang tercium di selendang Ayu. Hal-hal aneh ini mulai menggoyahkan keyakinannya, pelan-pelan meruntuhkan rasionalitasnya. Malam kedua setelah hilangnya Ayu, Pak Karta memimpin ritual doa bersama di balai desa. Aroma kemenyan kembali dihidupkan, namun kali ini bukan untuk pesta, melainkan untuk memohon perlindungan dan petunjuk.
Di tengah ritual, salah seorang warga kesurupan. Suaranya berubah berat, mata melotot, dan ia berbicara dalam bahasa kuno yang tak dimengerti. Warga tersebut berteriak-teriak, menyebutkan nama sang penjaga, dan mengatakan bahwa Ayu telah diambil. Kemudian ia jatuh pingsan. Kejadian ini semakin menambah daftar keanehan dan memperkuat dugaan bahwa hilangnya Ayu bukanlah kejadian biasa. Desa Kalisari kini diliputi oleh ketakutan yang mendalam, tidak lagi hanya tentang kehilangan, tetapi juga tentang keberadaan kekuatan gaib yang nyata. Setelah kejadian kesurupan di balai desa, ketakutan warga semakin menjadi-jadi. Beberapa warga yang tadinya skeptis mulai percaya bahwa Ayu memang telah diambil oleh makhluk halus penunggu hutan. Mereka menolak untuk melanjutkan pencarian ke dalam hutan jati, khawatir akan bernasib sama dengan Ayu. Hanya Banyu dan beberapa pemuda pemberani yang masih bersikeras untuk mencari, dipandu oleh rasa putus asa dan sedikit harapan. Mereka mengabaikan bisikan-bisikan para tetua yang menasihati untuk berhenti, mengatakan bahwa jika Ayu memang diambil oleh sang penjaga, maka tak ada yang bisa mengembalikannya. Namun, Banyu tak bisa menyerah. Pada hari ketiga pencarian, Banyu dan beberapa temannya menemukan sesuatu yang sangat aneh di area yang lebih dalam lagi dari lokasi ditemukannya selendang Ayu. Sebuah jejak kaki telanjang yang jelas tercetak di tanah basah, namun ukurannya tidak seperti kaki manusia biasa. Jejak itu sangat panjang dan ramping, dengan jari-jari kaki yang terlihat lebih panjang dari normal. Yang lebih mengerikan, jejak itu seolah baru saja ditinggalkan, namun tidak ada seorang pun di sekitar sana. Mereka mencoba mengikuti jejak tersebut, yang mengarah semakin dalam ke jantung hutan, ke arah sebuah sumur tua yang sudah lama ditinggalkan. Setibanya di dekat sumur tua yang ditutupi lumut, Banyu merasa ada hawa dingin yang menusuk. Sumur itu tampak angker, dikelilingi pohon-pohon besar yang saling merangkul, menciptakan kanopi gelap yang nyaris tidak bisa ditembusi sinar matahari. Di dekat sumur, mereka menemukan bekas sesajen yang sudah mengering, bunga melati layu dan sedikit nasi kuning yang mengeras. Sesajen itu terlihat seperti baru saja diletakkan beberapa waktu lalu, bukan sisa ritual lama. Banyu mengambil bunga melati layu itu, menciumnya, dan aroma melati yang sama persis seperti yang tercium di selendang Ayu, kembali menyeruak, membuat perutnya mual. Ia merasa ada yang sengaja meninggalkan jejak ini untuk mereka. Malam harinya, beberapa warga yang kebetulan lewat di dekat pinggir hutan jati melaporkan melihat sosok wanita cantik berpakaian serba putih melayang di antara pepohonan. Sosok itu tampak samar, seperti kabut, namun mereka bersumpah melihat rambut panjang terurai dan selendang putih yang melambai-lambai. Mereka ketakutan dan lari terbirit-birit kembali ke desa. Ketika ditanya ciri-cirinya, mereka mengatakan bahwa sosok itu mirip dengan Ayu, namun dengan wajah yang pucat pasi dan mata yang kosong. Penampakan ini semakin menguatkan keyakinan warga bahwa Ayu telah menjadi bagian dari alam gaib, atau setidaknya berada di bawah pengaruhnya. Banyu mendengar cerita penampakan itu dengan hati yang hancur. Ia mulai bertanya-tanya apakah semua ini memang ulah dari entitas gaib. Namun, ia tidak mau menyerah begitu saja. Ia memutuskan untuk mencoba cara lain, cara yang mungkin tidak disukai para sesepuh desa. Ia pergi diam-diam menemui Mbah Paran, seorang dukun tua di desa sebelah yang terkenal dengan kemampuannya berkomunikasi dengan alam gaib, sebagai upaya terakhirnya untuk menemukan Ayu. Banyu tidak tahu apakah ini keputusan yang tepat, tetapi ia merasa tidak ada pilihan lain. Ketidakberdayaan dan keputusasaan mendorongnya untuk mengambil risiko apapun demi menemukan istrinya. Mbah Paran, dengan rambut putih terurai dan mata yang tajam, mendengarkan cerita Banyu dengan tenang. Ia mengangguk-angguk sesekali, seolah sudah tahu apa yang akan diceritakan Banyu. Setelah Banyu selesai berbicara, Mbah Paran mengambil segenggam bunga melati kering dan membakarnya di atas bara api. Aroma melati yang kuat memenuhi gubuk reotnya. Ayu, dia tidak diculik manusia biasa. Nak, kata Mbah Paran dengan suara serak, dia telah diambil oleh Kanjeng Ratu Jati, penunggu hutan itu. Jantung Banyu berdegup kencang. Ia tahu bahwa cerita-cerita tentang Ratu Jati hanyalah mitos, tetapi di hadapan Mbah Paran, keraguan mulai muncul. Mbah Paran kemudian menjelaskan bahwa Kanjeng Ratu Jati adalah sosok gaib yang menjaga hutan jati. Ia dikenal sangat menyukai keindahan, terutama tarian dan musik. Konon, ia akan mengambil siapa saja yang berani mengganggu ketenangan wilayahnya, atau mereka yang memiliki bakat seni luar biasa dan menarik perhatiannya. Ada ikatan, ada perjanjian, lanjut Mbah Paran, yang terbuat di antara leluhur desa ini dan Kanjeng Ratu Jati. Setiap 100 tahun, atau jika ada tarian sakral yang dilakukan tanpa izin, dia akan menuntut persembahan dari desa ini. Perkataan itu membuat Banyu terdiam.
Ia baru tahu tentang perjanjian semacam itu. Mbah Paran kemudian meramal menggunakan tempurung kelapa yang dipenuhi air dan bunga melati. Ia menatap lekat-lekat ke dalam air, lalu matanya memejam. Saya melihat Ayu di sebuah tempat yang indah, bisik Mbah Paran, sebuah tempat di dalam hutan yang tidak bisa dijangkau manusia biasa. Dia tidak terluka, tapi dia terikat. Ia menjelaskan bahwa Ayu tidak diculik dalam artian fisik, melainkan jiwanya telah ditarik ke dimensi lain. Jiwa Ayu ada di sana, terperangkap dalam pesona Kanjeng Ratu Jati, sementara raganya mungkin bersembunyi di suatu tempat yang sulit ditemukan. Ini membuat Banyu semakin bingung. Satu-satunya cara untuk mengambil Ayu kembali adalah dengan membatalkan perjanjian itu, atau menawarkan pengganti, kata Mbah Paran, membuat Banyu terkejut. Tapi itu sangat berbahaya, dan jarang sekali berhasil. Ia menjelaskan bahwa untuk membatalkan perjanjian, perlu ritual khusus yang melibatkan seluruh sesepuh desa, dengan syarat yang sangat berat. Dan untuk menawarkan pengganti, itu berarti mengorbankan jiwa lain. Banyu menolak keras gagasan itu. Ia hanya ingin istrinya kembali, bukan dengan mengorbankan orang lain. Mbah Paran menghela napas panjang, memahami dilema Banyu. Ada satu cara lagi, kata Mbah Paran, yaitu mencari pintu menuju tempat Ayu berada. Namun, pintu itu hanya akan terbuka jika ada yang rela menanggung risiko besar, dan hanya bisa ditemukan oleh orang yang memiliki ikatan batin kuat dengan Ayu. Ia memberikan Banyu sebuah keris kecil yang berkarat. Keris ini milik leluhurmu, Nak. Simpan baik-baik. Dia akan menjadi petunjukmu jika pintu itu terlihat. Banyu menerima keris itu dengan hati berdebar. Ia merasa ada secercah harapan, meskipun ia tahu bahwa jalan yang harus ia tempuh akan sangat berbahaya. Ia harus kembali ke hutan jati, kali ini dengan tujuan yang lebih jelas. Dengan keris dari Mbah Paran di genggamannya, Banyu kembali ke hutan jati. Kali ini, ia tidak sendiri. Beberapa pemuda desa yang masih memiliki keberanian, dan juga didorong oleh rasa penasaran, ikut menemaninya. Mereka memulai pencarian dari lokasi terakhir ditemukannya selendang Ayu. Hutan jati terasa lebih dingin dan lebih sunyi dari sebelumnya, seolah sedang mengamati setiap langkah mereka. Keris di tangan Banyu terasa dingin, namun sesekali mengeluarkan sedikit getaran, seolah memberikan isyarat. Banyu mengikuti getaran itu, mengabaikan jalur-jalur umum yang biasa dilewati warga. Ia merasa keris ini membawanya ke suatu tempat yang belum pernah terjamah. Semakin dalam mereka masuk, pepohonan semakin rapat, dan cahaya matahari semakin sulit menembus kanopi hutan. Suara-suara alam terasa aneh, seperti bisikan-bisikan yang tak jelas. Tiba-tiba, keris di tangan Banyu bergetar hebat dan menjadi hangat. Ia melihat ke arah yang ditunjuk keris itu. Di antara semak belukar yang lebat, tersembunyi sebuah mulut goa yang tertutup akar-akar pohon besar. Mulut goa itu nyaris tak terlihat, seolah disembunyikan oleh alam. Belum pernah ada warga yang tahu tentang keberadaan goa ini. Aura misterius terpancar dari dalam, membuat bulu kuduk mereka meremang. Mereka dengan hati-hati membersihkan akar-akar yang menutupi mulut goa. Di dalam, kegelapan pekat menyelimuti. Udara di dalamnya terasa sangat lembab dan dingin, dengan bau tanah basah bercampur aroma melati yang kini tercium sangat kuat, menusuk hidung. Banyu menyalakan obor, dan cahaya yang redup itu memperlihatkan dinding-dinding goa yang basah dan licin. Di salah satu dinding, terdapat ukiran kuno yang samar-samar, membentuk pola-pola aneh yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ukiran itu tampak seperti simbol-simbol yang berkaitan dengan tarian dan wanita, yang sangat mirip dengan gerakan tarian Jati Manunggal yang dibawakan Ayu. Semakin dalam mereka masuk, lorong goa semakin menyempit dan berliku. Mereka harus merangkak di beberapa bagian. Suara tetesan air dari langit-langit goa terdengar seperti melodi aneh, seolah ada yang sedang bermain musik di kejauhan. Banyu merasakan getaran keris semakin kuat, mengarah ke sebuah ruangan yang lebih besar di ujung lorong. Di sana, mereka menemukan sebuah altar batu yang sederhana, dikelilingi oleh tumpukan bunga melati kering dan lilin-lilin yang sudah padam. Di atas altar, terdapat sebuah cermin perak kuno, yang memancarkan aura dingin meskipun tidak ada cahaya yang memantul darinya. Tepat di depan altar, ada jejak kaki telanjang yang sama persis dengan yang mereka temukan sebelumnya. Jejak yang panjang dan ramping. Jejak itu mengarah ke cermin. Banyu mendekati cermin itu dengan hati-hati. Ia mengarahkan obornya ke cermin, dan di sana, ia melihat bayangan Ayu. Bukan Ayu yang nyata, tapi bayangan Ayu yang menari dengan mata kosong, mengenakan pakaian penari yang indah namun aneh, di sebuah tempat yang penuh kabut dan pepohonan yang bercahaya.
Bayangan itu tampak seperti Ayu yang ada di dunia lain. Jantung Banyu berdebar kencang. Ia yakin, ini adalah pintu menuju tempat Ayu berada. Melihat bayangan Ayu di dalam cermin, Banyu merasakan campuran antara harapan dan ketakutan. Keris di tangannya bergetar hebat, memancarkan cahaya redup. Banyu memberanikan diri untuk mendekati cermin itu, menyentuh permukaannya. Permukaan cermin itu dingin, namun ada sensasi aneh, seperti sentuhan pada air yang bergejolak. Aroma melati yang kuat kembali menyeruak, membuat Banyu merasa pusing. Teman-temannya di belakang mulai gelisah, merasa ada energi yang sangat kuat terpancar dari cermin itu. Salah satu dari mereka berteriak, "Jangan disentuh, Banyu. Itu mungkin jebakan." Namun, Banyu tidak peduli. Saat Banyu menyentuh cermin itu, sebuah pusaran cahaya kebiruan muncul di permukaannya, meluas dan mulai membentuk sebuah portal. Suara gemuruh pelan terdengar, seolah dimensi sedang terkoyak. Aroma melati semakin pekat, hampir memualkan. Dari dalam portal, samar-samar terlihat pemandangan seperti hutan, namun dengan pepohonan yang mengeluarkan cahaya lembut dan bunga-bunga yang tidak biasa. Itu adalah tempat yang sama persis dengan yang dilihat Banyu dalam bayangan cermin tadi. Banyu tahu, ini adalah pintu yang Mbah Paran maksud. Ia tak bisa menahan diri lagi. Tanpa ragu, Banyu melangkahkan kakinya menuju portal. Teman-temannya berusaha menahan, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menarik Banyu ke dalam. "Ayu, aku akan menjemputmu," teriak Banyu sebelum tubuhnya benar-benar lenyap di telan cahaya kebiruan portal. Teman-temannya terpaku, menyaksikan dengan mata terbelalak bagaimana Banyu menghilang di depan mata mereka. Mereka tidak berani mengikuti, rasa takut jauh lebih besar daripada rasa penasaran. Portal itu kemudian perlahan-lahan menutup, meninggalkan mereka dalam kegelapan goa yang semakin mencekam. Banyu merasakan sensasi aneh saat melewati portal. Rasanya seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata, tubuhnya melayang, dan semua inderanya menjadi kacau. Ketika ia kembali sadar, ia mendapati dirinya berdiri di sebuah hutan yang sangat indah namun asing. Pepohonan di sekelilingnya memancarkan cahaya keemasan lembut, dan bunga-bunga di tanah memiliki warna-warna yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Udara terasa dingin dan sejuk, dengan aroma melati yang kini terasa lebih menyenangkan, seolah membius. Ia tahu, ia telah sampai di alam lain, dunia Kanjeng Ratu Jati. Ia mulai berjalan, mencari Ayu. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada energi yang menahannya. Suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan, dan sesekali ia melihat bayangan-bayangan melintas di antara pepohonan, namun tidak bisa diidentifikasi. Di kejauhan, ia mendengar suara gamelan yang samar, namun melodinya terdengar berbeda, lebih mistis dan menghipnotis. Banyu tahu, ia semakin dekat dengan keberadaan Ayu. Namun, di dalam hatinya, ia juga merasakan ketakutan yang mendalam. Ia telah memasuki wilayah yang bukan miliknya, dan ia tidak tahu apa yang akan dihadapinya di sana. Ada taman yang dipenuhi bunga-bunga melati raksasa yang mekar sempurna, mengeluarkan aroma yang memabukkan. Banyu merasa seperti berada di dalam mimpi, sebuah dunia yang begitu indah namun juga menyeramkan. Ia melihat beberapa sosok wanita cantik yang mirip Ayu, namun dengan kulit pucat dan mata kosong, menari-nari di taman, diiringi melodi gamelan. Mereka tampak seperti penari-penari yang kehilangan jiwanya. Di tengah istana akar itu, di sebuah singgasana yang dihiasi bunga melati, duduklah seorang wanita yang sangat cantik. Rambutnya panjang terurai, matanya memancarkan aura agung namun dingin, dan ia mengenakan pakaian tradisional yang terbuat dari kain tenun berwarna hijau lumut dengan hiasan emas. Itu pasti Kanjeng Ratu Jati. Ia tampak anggun dan berwibawa, namun ada kekuatan tak terhingga yang terpancar dari dirinya, membuat Banyu merasa kecil dan tak berdaya. Di sampingnya, berdiri Ayu, mengenakan pakaian penari yang sama dengan yang dikenakan para wanita lain. Ayu terlihat cantik, namun matanya kosong, seperti tidak mengenal Banyu. Banyu memberanikan diri mendekat, memanggil nama Ayu. Namun, Ayu tidak merespons, seolah tidak mendengar atau tidak mengenalnya. Kanjeng Ratu Jati tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke matanya, seolah mengejek kedatangan Banyu. "Kau datang, wahai manusia berani," suara Kanjeng Ratu Jati terdengar merdu, namun dingin dan menggetarkan jiwa. "Kau telah mengganggu ketenanganku." Banyu menjelaskan tujuannya, memohon agar Ayu dikembalikan. Ia berjanji tidak akan ada lagi tarian sembarangan, tidak ada lagi gangguan bagi Kanjeng Ratu Jati. Kanjeng Ratu Jati tertawa pelan, tawanya seperti gemerisik daun yang kering.
Ayu adalah milikku sekarang, katanya. Dia adalah persembahan yang sempurna. Kecantikannya, bakatnya, tarian magisnya, semua itu milikku. Ia menjelaskan bahwa tarian Jati Manunggal yang dibawakan Ayu adalah tarian pemanggilan yang telah mengikat jiwa Ayu padanya. Ayu kini adalah salah satu penari abadinya yang akan menari selamanya di kerajaannya. Banyu merasa putus asa. Ia tidak mungkin bisa melawan kekuatan sebesar ini. Ia merasa begitu kecil di hadapan Ratu Jati. Banyu tidak menyerah. Ia mengeluarkan keris dari balik bajunya. Keris ini milik leluhurku, Kanjeng Ratu, kata Banyu dengan suara bergetar namun tegas. Leluhurku adalah bagian dari perjanjian itu. Aku datang untuk mengakhiri perjanjian ini dan membawa Ayu kembali. Kanjeng Ratu Jati melihat keris itu, senyum di wajahnya memudar. Matanya memancarkan kemarahan. Keris itu adalah kunci, bukan untuk membatalkan perjanjian, tapi untuk mencoba mengklaim kembali apa yang telah diambil. Udara di sekitar mereka menjadi tegang, seolah alam pun menahan napas, menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kemarahan Kanjeng Ratu Jati terasa jelas di seluruh istana. Angin bertiup kencang di dalam ruangan, menerbangkan kelopak bunga melati dan membuat Banyu kesulitan berdiri tegak. Para penari abadi yang tadinya menari gemulai, kini berhenti dan menatap Banyu dengan tatapan kosong, seolah menunggu perintah dari Ratu Jati. Kau berani menantangku, manusia? Suara Kanjeng Ratu Jati bergemuruh, memenuhi seluruh istana. Ia mengangkat tangannya, dan akar-akar pohon jati di sekitarnya mulai bergerak, membentuk cakar-cakar tajam yang siap menerkam Banyu. Banyu tahu, ia harus berjuang, meskipun peluangnya sangat tipis. Banyu menggenggam erat keris di tangannya. Keris itu memancarkan cahaya merah redup, seolah memiliki kehidupan sendiri. Ia tahu bahwa keris ini adalah satu-satunya harapannya. Ketika akar-akar jati menyerangnya, Banyu melompat dan menghindar. Ia menggunakan keris itu untuk memotong akar-akar yang mencoba melilitnya. Setiap kali keris itu menyentuh akar itu layu dan menghilang, seolah kehilangan kekuatannya. Kanjeng Ratu Jati terkejut, tidak menyangka keris itu memiliki kekuatan untuk melawan kekuatannya. Pertarungan itu berlangsung sengit, antara kekuatan gaib yang tak terbatas dan keberanian manusia yang didukung oleh cinta. Di tengah pertarungan, Banyu terus memanggil nama Ayu, berusaha membangkitkan kesadaran istrinya. Ayu. Ini aku, Banyu. Pulanglah. Suaranya bergetar karena kelelahan, namun ia tak menyerah. Ayu, yang tadinya diam, mulai menunjukkan reaksi. Matanya berkedip, seolah ada sedikit kesadaran yang kembali. Kanjeng Ratu Jati melihat ini dan semakin murka. Ia mengerahkan seluruh kekuatannya, membuat istana bergetar hebat. Bunga-bunga melati layu dalam sekejap, dan cahaya di hutan meredup, digantikan oleh kegelapan yang pekat. Banyu terjatuh, kelelahan. Akar-akar jati melilit tubuhnya, mengikatnya erat. Kanjeng Ratu Jati mendekat, senyum kemenangan terukir di bibirnya. Kau tidak akan pernah bisa membawanya kembali, bisiknya. Namun, saat itu, Ayu melangkah maju. Ia melihat ke arah Banyu, dan di matanya, ada sedikit pancaran kesadaran yang kembali. Dengan gerakan yang tiba-tiba, Ayu merebut keris dari tangan Banyu yang terikat. Keris itu memancarkan cahaya yang sangat terang, menyilaukan mata. Ayu menatap Kanjeng Ratu Jati. Aku tidak akan menjadi bagian dari kegelapanmu, kata Ayu, suaranya lemah namun penuh tekad. Ia kemudian menusukkan keris itu ke tanah di depannya, tepat di tengah-tengah altar. Seketika, sebuah ledakan energi cahaya terjadi, memporak-porandakan istana akar. Kanjeng Ratu Jati berteriak marah, tubuhnya memudar menjadi kabut. Para penari abadi pun menghilang, seolah tak pernah ada. Energi jahat yang meliputi tempat itu lenyap dalam sekejap. Banyu, yang tadinya terikat, kini terbebas. Namun, Ayu tergeletak tak sadarkan diri, keris itu menancap di tanah, dan portal kembali terbuka. Banyu membuka matanya, ia mendapati dirinya tergeletak di dalam goa, tepat di depan cermin. Cermin itu kini retak, ketika cahayanya meredup, dan portal telah menutup. Di sampingnya, tergeletak Ayu yang tak sadarkan diri, dengan pakaian ronggengnya yang sedikit compang-camping. Banyu dengan sigap merangkak mendekati Ayu, memeluknya erat. Tubuh Ayu terasa dingin, dan ia sangat pucat. Teman-teman Banyu yang menunggu di luar goa masuk, terkejut melihat Banyu dan Ayu tergeletak. Mereka segera membantu Banyu mengangkat Ayu keluar dari goa, kembali ke desa.
Kepulangan Ayu disambut haru oleh warga desa Kalisari. Banyu menceritakan semua yang terjadi di dalam hutan jati, di alam Kanjeng Ratu Jati. Beberapa warga percaya, beberapa lagi masih skeptis, namun mereka semua bersyukur Ayu telah kembali. Mbah Paran datang menemui Ayu. Ia memeriksa kondisi Ayu, menggelengkan kepalanya. Dia memang kembali, nak, kata Mbah Paran kepada Banyu, tapi tidak sepenuhnya. Jiwa Ayu memang telah kembali ke raganya, namun sebagian dari dirinya, sebagian dari esensinya sebagai penari yang memikat, masih tertinggal di alam Kanjeng Ratu Jati. Ayu memang sadar, ia berbicara, dan bisa berinteraksi, namun ia tidak lagi sama. Matanya yang dulu tajam dan penuh gairah kini sering terlihat kosong, seolah memandang sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Ia tidak bisa lagi menari, bahkan tidak bisa mengingat gerakan tarian, Jati Manunggal, sedikit pun. Jika ia mencoba, ia akan pingsan atau demam tinggi. Aura ceria yang dulu melekat padanya kini digantikan oleh kesunyian yang mendalam. Ia sering terlihat melamun, menatap ke arah hutan jati seolah merindukan sesuatu yang hilang. Banyu merawat Ayu dengan sabar dan penuh cinta, namun ia tahu bahwa istrinya tidak akan pernah benar-benar pulih sepenuhnya. Misteri hilangnya Ayu memang terpecahkan, namun meninggalkan bekas luka yang dalam bagi desa Kalisari. Gua di hutan jati disegel oleh warga, dan tak ada lagi yang berani masuk ke dalamnya. Tak ada lagi pesta panen raya dengan tarian ronggeng di dekat hutan. Kisah Ayu menjadi pelajaran, sebuah pengingat akan perjanjian kuno dan kekuatan tak kasat mata yang bersemayam di hutan jati. Terkadang, ada hal-hal yang lebih baik dibiarkan tersembunyi, dan ada harga yang harus dibayar untuk sebuah keindahan yang terlalu sempurna. Bertahun-tahun berlalu, desa Kalisari kembali hidup normal, namun kenangan akan Ayu, sang penari ronggeng yang menghilang dan kembali dengan jiwa yang tak utuh, akan selalu menjadi bagian dari cerita mistis yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setiap malam purnama, ketika angin bertiup kencang dari arah hutan jati, beberapa warga tua masih bisa mendengar bisikan samar, seperti nyanyian tanpa kata, yang seolah memanggil-manggil. Itu adalah bisikan Kanjeng Ratu Jati, yang mungkin saja belum menyerah, menunggu mangsa berikutnya, menunggu tarian yang akan memanggilnya kembali. Dan Banyu, ia tetap mencintai Ayu, walau sebagian dari istrinya telah hilang di alam lain, menjadi bagian dari misteri hutan jati yang takkan pernah benar-benar usai.